Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepri Pratama dengan NIM 2302020098 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kinerja CPU memori pada komputer. CPU yaitu adalah merupakan unit pemrosesan pusat yang menerima dan menjalankan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirimkan output kembali ke memori. CPU merupakan komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. Sedangkan memori adalah bagian dari komputer yang menyimpan data dan instruksi untuk diproses. Memori juga dikenal sebagai penyimpanan primer, memori utama, dan penyimpanan internal atau random access memory atau RAM. Memori menyimpan instruksi, program, atau data hanya selama program yang terkait dengannya beroperasi. Berikut adalah CPU yang saya gunakan adalah CPU Intel Celeron i3-10110U CPU dengan base speed 2,10 GHz dan RAM 4 GB. Spesifikasi CPU berdasarkan Text Manager, yaitu CPU Intellectual Celeron i3-10110U dengan base speed 2,50 GHz. Clock speed saat ini 2,50 GHz dengan cores 2 dan logical processor 4. CSL1 128 KB, CSL2 512 KB, CSL3 4,0 MB dan RAM 4 GB, DDR dengan 3,4 GB digunakan 87%. Berikut ini adalah hierarki model CPU. Terdiri dari register, L1 chase, L2 chase, L3 chase, RAM, dan storage. Register yaitu adalah memori paling cepat dalam sistem komputer. Kemudian register terletak dalam prosesor atau CPU. Fungsi register untuk menyimpan data sementara. Kemudian karakteristik dari register yaitu kapasitasnya sangat kecil, hanya memiliki kapasitas beberapa byte, waktu akses dalam hitungan 0 detik. Kemudian ada cache, adalah memori berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU agar tidak perlu diambil dari RAM. Di sini yaitu ada case L1 yaitu tingkat pertama berkapasitas kecil, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data terbagi antar per CPU. Dan yang kedua ada case L2
tingkat kedua yang berkapasitas lebih besar dibanding case L1, dan tetapi kecepatannya lebih lambat, biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tidak muat di L1. Dan kemudian ada lagi case L3, yaitu tingkat ketiga case antar semua cores CPU, digunakan untuk data yang lebih jarang tetap harus diakses lebih cepat daripada RAM. Yang selanjutnya yaitu ada memori RAM atau random access memory. Fungsi RAM untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang berjalan. Data RAM akan dihapus saat sistem dimatikan. Karakteristik memori utama menyimpan data yang diakses CPU, menghubungkan CPU dengan storage permanen, dan kemudian ada storage spesifikasi. Fungsi storage untuk menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi dari program file, digunakan untuk menyimpan data yang jarang diakses atau jika RAM penuh. Kecepatan akses lebih lambat dibanding RAM, dan tetapi jauh lebih besar kapasitasnya. Dan sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.